Gawat, Israel bersumpah terus serang Gaza bahkan jika harus melawan dunia sekalipun, Hamas tak gentar. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים Para pemimpin yang bertugas mengarahkan perang Israel di Gaza, Palestina pada Sabtu kemarin bersumpah untuk terus melanjutkan serangan militer yang bertujuan untuk mengalahkan Hamas. Itu tak akan dihentikan bahkan jika seluruh Israel harus berdiri melawan dunia sekalipun. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Benny Gantz, anggota Kabinet Perang, menolak kritik internasional yang meningkat mengenai kerugian sipil akibat perang Israel di Gaza. Mereka justru mendesak para pemimpin Barat untuk memberikan dukungan kepada negara Yahudi tersebut karena kemenangannya akan berarti kemenangan bagi seluruh dunia yang bebas. Netanyahu juga mengindikasikan bahwa Israel akan menentang kembalinya penguasaan otoritas Palestina atas Gaza setelah perang yang merupakan tujuan Amerika Serikat. Penolakan Israel untuk menghentikan perang ini terjadi setelah beberapa negara menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan dan jatuhnya korban sipil di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak agar lebih banyak tindakan dilakukan untuk melindungi warga sipil di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau mereka dengan mengatakan terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh selama perang. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat tidak ada pembenaran atas pengeboman Israel terhadap bayi-bayi dan perempuan di Gaza. Dia mengulangi seruannya untuk gencatan senjata segera di Gaza. Tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut itu dan tidak ada legitimasi, jadi kami mendesak Israel untuk berhenti, kata Macron. Dalam konferensi pers, Netanyahu mendesak dukungan dunia atas penentangannya terhadap gencatan senjata yang tidak mencakup kembalinya ratusan sandera yang ditahan Gaza oleh Hamas. Dia meminta Amerika Serikat untuk ikut serta dalam tuntutan penghancuran Hamas yang menurutnya juga menimbulkan bahaya bagi mereka. Dia mengklaim sebagian besar orang Amerika mempunyai kesadaran yang sama. Netanyahu mencatat bahwa di beberapa negara ada pihak-pihak yang menekan para pemimpin untuk mendorong gencatan senjata, sebuah referensi yang jelas untuk demonstrasi massal pro-Palestina yang menyerukan tindakan tersebut seperti demonstrasi massal pada Sabtu di London. Jangan menyerah pada tekanan, kata Netanyahu. Perang kami adalah perang Anda. Israel harus menang demi kepentingannya sendiri dan demi dunia. Bagaimanapun tidak ada tekanan internasional, tidak ada tuduhan palsu mengenai tentara IDF dan juga negara kita, katanya. Israel akan berdiri teguh melawan dunia jika perlu, tegas Netanyahu dengan sombong. Menanggapi kritik Macron, Netanyahu berkata dia melakukan kesalahan serius secara faktual dan moral. Hamaslah yang mencegah evakuasi warga sipil, bukan Israel. Israel menyuruh mereka pergi, tegas Netanyahu, menjelaskan bahwa Hamas bukan Israel yang menembaki koridor kemanusiaan yang disiapkan bagi warga Gaza untuk mengungsi, dan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Namun hal itu tidak benar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya akan menjaga hubungan dengan Hamas dan tidak akan pernah menghukum kelompok tersebut. Rakyat Malaysia dengan suara lantang dan bulat mendukung perjuangan Palestina, kata Anwar. Pernyataan itu dilontarkan Anwar menanggapi usulan anggota Parlemen Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada pendukung asing Hamas. Namun Malaysia malah menguatkan dukungannya kepada Hamas dan Palestina. Para analis mengatakan hal ini juga berlaku secara politik di negara yang dukungannya terhadap Palestina sudah lama bersifat bipartisan dan tersebar luas.
Seorang anggota parlemen oposisi Malaysia bertanya kepada Anwar tentang pendirian pemerintah Malaysia setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pekan lalu memutuskan untuk memberikan sanksi kepada pendukung asing Hamas dan Jihad Islam Palestina. Malaysia, negara mayoritas Muslim, telah lama mengadvokasi perjuangan Palestina. Negara ini tidak mengakui Israel secara diplomatis dan menyatakan bahwa pengakuan tersebut tidak akan diberikan sampai solusi dua negara terwujud. Ibu kotanya, yaitu Kuala Lumpur, sendiri sering menjadi tuan rumah konferensi mengenai isu-isu Palestina. Anwar yang berusia 76 tahun juga telah melakukan advokasi untuk Palestina sejak masa kuliahnya. Seperti di banyak belahan dunia, serangan balasan Israel di Gaza telah memicu pertemuan massal dan juga unjuk rasa di Malaysia. Namun hal ini juga menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok guru yang berpakaian seperti militan dan membawa senapan menjadi viral di TikTok selama Pekan Solidaritas Palestina di Malaysia, mendorong Anwar untuk meminta sekolah-sekolah memantau kegiatan itu. Sementara itu, Anwar mengambil sikap yang lebih keras dalam menanggapi perang Israel-Gaza yang sedang berlangsung. Dia menolak tekanan Barat untuk mengutuk Hamas dan menyatakan bahwa kelompok tersebut dipilih oleh warga Gaza untuk memerintah wilayah tersebut. Pada rapat umum pro-Palestina bulan lalu, ia mengutuk tindakan militer Israel di jalur Gaza sebagai puncak barbarisme di dunia ini. Pada hari Selasa, Anwar mendesak media untuk tidak menggambarkan pejuang Hamas sebagai militan dan membandingkan kelompok tersebut dengan Kongres Nasional Afrika yang berupaya mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. ANC dan Nelson Mandela yang menjadi sebagai presiden dari tahun 1991 hingga 97 dituduh melakukan terorisme oleh Barat, namun pihak berwenang Malaysia terus mendukung mereka, kata Anwar.